Halo teman-teman, perkenalkan saya Jonathan Octavianus dengan NIM 241-2011, Prodi Teknik Industri Universitas Katolik Musi Caritas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses casting. Proses casting adalah salah satu proses manufaktur yang meliputi pembentukan material cair, biasanya logam atau bahan lain seperti plastik ke dalam cetakan, di mana material tersebut akan mendingin dan mengeras sesuai dengan bentuk cetakan. Teknik ini sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu untuk membuat berbagai macam produk, mulai dari peralatan sederhana hingga komponen mesin yang kompleks. Lalu selanjutnya ada konsep dasar dalam proses casting. Yang pertama itu ada material cair. Material cair ini adalah bahan baku seperti logam, dipanaskan hingga mencapai titik leburnya agar berubah menjadi cairan. Lalu kedua itu adalah cetakan atau mold. Cetakan digunakan untuk memberikan bentuk pada material cair. Cetakan dapat digunakan berulang kali ataupun sekali pakai. Lalu ketiga ada pendinginan. Material cair yang dituangkan ke dalam cetakan diberikan mendingin hingga mengeras sesuai bentuk cetakan. Lalu keempat itu ada penyelesaian atau finishing. Produk yang dihasilkan dikeluarkan dari cetakan dan diproses lebih lanjut, seperti penghalusan dan pemotongan sisa material. Lalu selanjutnya ada proses dasar casting. Yang pertama itu ada pembuatan cetakan. Pada proses ini, cetakan dibuat berdasarkan desain produk yang diinginkan. Ada dua jenis cetakan utama. Yang pertama itu ada cetakan sementara atau temporary mold. Pada cetakan ini, cetakan hanya digunakan sekali, biasanya terbuat dari pasir ataupun bahan keramik. Contohnya adalah sand casting. Lalu yang kedua itu ada cetakan permanen atau permanent mold. Pada cetakan ini, cetakan dapat digunakan berulang kali dan biasanya terbuat dari logam. Contohnya adalah die casting. Nah, selanjutnya pada proses kedua itu ada proses peluburan material. Nah, pada proses ini, material seperti logam dilebur pada suhu tinggi sehingga menjadi cair. Proses peluburan ini dilakukan dalam tungku peluburan yang dirancang khusus sesuai dengan jenis logam yang dilebur. Lalu pada proses ketiga, itu ada proses penuangan atau pouring. Pada proses ini, material cair dituangkan ke dalam cetakan melalui saluran khusus. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah terbentuknya rongga udara ataupun cacat dalam produk. Nah, pada proses keempat, itu ada proses pendinginan dan solidifikasi. Pada proses ini, material cair di dalam cetakan dibiarkan mendingin secara alami ataupun dengan pendinginan buatan sehingga mengeras. Setelah itu, ada proses kelima, yaitu proses pengeluaran produk atau removal. Setelah material mengeras, produk akan dikeluarkan dari cetakan. Dalam cetakan sementara, biasanya cetakan akan dihancurkan untuk mengambil produk yang ada di dalamnya. Lalu pada proses terakhir atau proses keenam, itu ada proses finishing dan inspeksi. Produk hasil casting seringkali membutuhkan proses finishing seperti pengelasan permukaan, pengecatan, ataupun pelakuan panas untuk meningkatkan sifat mekaniknya. Inspeksi tersendiri dilakukan untuk memastikan produk sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya itu ada jenis-jenis casting. Yang pertama itu ada sand casting. Pada sand casting ini menggunakan cetakan pasir yang terbuat dari campuran pasir dan bahan pengikat. Untuk kelebihannya itu adalah harganya relatif murah dan cocok untuk benda besar dan kompleks. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri itu adalah hasil permukaan yang kasar dan memerlukan proses finishing lebih lanjut. Untuk yang kedua itu ada die casting. Pada die casting ini menggunakan cetakan logam permanen dan material cair ditekan dengan tekanan tinggi. Untuk kelebihannya itu adalah permukaan yang halus, presisi tinggi, dan cocok untuk produksi massal. Dan sedangkan untuk kekurangannya sendiri adalah biaya awalan tinggi karena harga cetakannya relatif mahal. Lalu yang ketiga itu ada continuous casting. Continuous casting biasanya digunakan untuk produksi bahan baku seperti batang logam ataupun plat dalam proses yang terus-menerus. Untuk kelebihannya itu adalah efisiensi yang tinggi untuk produksi skala besar. Sedangkan kekurangannya adalah dia fleksibel untuk bentuk yang kompleks. Lalu yang keempat itu adalah plaster casting. Plaster casting menggunakan cetakan dari gypsum atau plaster yang cocok untuk logam dengan titik lebur yang rendah. Untuk kelebihannya sendiri adalah permukaan yang halus. Sedangkan kekurangannya adalah tidak cocok untuk logam dengan suhu lele yang tinggi. Lalu yang kelima itu ada investment casting atau lost wax casting. Pada investment casting ini, cetakan terbuat dari lilin yang dilapisi oleh keramik. Setelah lilin meleleh, ruang kosong akan diisi dengan material cair.
Untuk kelebihannya adalah akurasi yang tinggi dan cocok untuk desain yang rumit. Sedangkan untuk kekurangannya adalah proses yang lambat dan biaya yang lebih tinggi. Lalu yang keenam itu ada centrifugal casting. Pada centrifugal casting, material cair dituangkan ke dalam cetakan yang berputar untuk menghasilkan produk berbentuk silinder atau pipa. Untuk kelebihannya adalah cocok untuk produk berbentuk simetris seperti pipa. Sedangkan kekurangannya adalah terbatas pada bentuk tertentu. Oke, lalu selanjutnya ini ada keuntungan casting. Yang pertama itu adalah fleksibilitas desain. Casting sendiri dapat menciptakan bentuk yang rumit dan tidak dapat dilakukan oleh proses manufaktur lain. Lalu yang kedua itu cocok untuk material apapun. Hampir semua bahan bisa digunakan dalam proses casting, termasuk material logam dan juga plastik. Lalu yang ketiga itu ada produksi skala besar dan kecil. Casting dapat digunakan untuk melakukan produksi massal dengan menggunakan die casting ataupun untuk membuat produk satuan dengan menggunakan investment casting. Lalu untuk keuntungan casting yang keempat itu ada efisiensi dan penggunaan material. Dengan menggunakan casting, limbah material dapat diminimalkan dan didaur ulang melalui proses peleburan. Lalu di sini juga ada kekurangan casting. Yang pertama itu adalah kualitas permukaannya yang biasanya cukup kasar. Produk casting biasanya memerlukan proses finishing tambahan untuk memperbaiki permukaannya yang kasar. Lalu yang kedua ada biaya cetakan. Harga biaya cetakan permanen ataupun kompleks dalam proses casting dapat dikatakan sangat mahal. Lalu yang ketiga itu adalah porositas. Produk yang dihasilkan mungkin memiliki rongga kecil di dalamnya yang dapat mempengaruhi kualitas produk dan membuatnya menjadi cacat. Lalu yang keempat itu adalah waktu pendinginan yang lama. Proses solidifikasi seringkali membutuhkan waktu yang lama, terutama untuk benda yang besar. Oleh karena itu, waktu pendinginan lama ini dapat memakan banyak waktu dalam proses produksi. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih sudah menonton.